Selamat datang di Word Education, tempat belajar Microsoft Word. Bersama saya Arif Kosim dan hari ini kita akan belajar tentang tab. Kita bisa menggunakan tab dengan cara menekan tombol tab pada keyboard sebelah kiri. Perhatikan bahwa saya melakukan lompatan sebanyak 1,27 cm. Ketika saya tekan tab lagi, maka akan melompat 1,27 cm. Dan seterusnya. Perhatikan bahwa ketika saya menekan tombol spasi, maka ketukan yang ada di spasi lebih pendek. Jadi, fungsi tab adalah untuk melompat beberapa ketukan dari spasi. Kita bisa mengatur jarak lompatan tab melalui tab menu, home, kemudian kita buka grup paragraf dan buka box launcher, paragraf setting, dan kita lihat di bagian paling bawah ada tombol tabs. Disinilah tempat kita untuk mengatur tabs. Tadi kita sudah melihat bahwa lompatan pertama kali itu 1,27 cm. Ketika kita mengubah menjadi 3 cm, seperti ini, maka lompatannya menjadi 3 cm. Saya tekan OK. Kemudian saya hapus tab yang sudah dibuat. Perhatikan bahwa ketika saya tekan tab, maka akan melompat sejauh 3 cm. Selain itu, kita juga bisa menambahkan tab secara manual dengan cara klik gambar icon tab pada bagian kiri. Di sini kita lihat bahwa ada gambar icon tab untuk left tab atau tab kiri. Untuk menggunakan left tab, kita harus mengaktifkan sebuah penggaris atau ruler. Misalkan di sini saya akan klik kiri satu kali di angka 2, maka secara otomatis left tab sekarang aktif. Kemudian, saya akan mengubah left tab menjadi center tab. Kemudian di angka 7 saya akan klik, maka gambar icon center tab aktif di angka 7. Kemudian saya akan mengubah lagi icon center tab menjadi right tab atau tab kanan di angka 13,5. Saya klik, kemudian saya ganti lagi menjadi decimal tab. Decimal tab akan saya buat di angka 11. Perhatikan bahwa kita bisa menambahkan tab seperti ini dan juga bisa menghilangkan tab. Tab yang sudah kita buat bisa kita geser posisinya seperti ini. Atau ketika kita menambahkan banyak tab dan kita mau menghilangkan, maka cukup diklik kiri dan tarik ke bawah, maka akan hilang. Sebagai contoh, untuk left tab saya akan mengetikkan nama. Nama ada di posisi left tab. Kemudian akan saya tekan tab pada keyboard sehingga melompat di center tab. Misalkan di sini akan saya ketik kondisi. Maka teks kondisi ini berada di tengah-tengah center tab. Kemudian saya tekan tab pada keyboard, maka akan melompat di posisi decimal tab. Saya ketik ukuran. Untuk ukuran, tabnya sejajar di sebelah kanan huruf. Kemudian saya tekan tab lagi, akan melompat di right tab. Seperti ini. Dan saya ketik harga. Ketika sudah selesai, saya enter pada keyboard. Saya akan menuliskan tulisan yang sejajar dengan nama. Saya tekan tab. Saya ketik pensil. Kemudian saya tekan tab. Kondisi baik. Saya tekan tab. Ukuran. Untuk desimal kita masukkan angka. Misalkan 12,85.
Untuk ukuran misalkan di sini adalah sentimeter, saya tambahkan kurung. Untuk harga saya tambahkan rupiah. Kemudian saya tekan tab. Untuk harga saya masukkan 3.000. Saya enter. Yang berikutnya saya tekan tab. Kemudian saya ketik gunting. Kemudian saya tekan tab lagi, kondisi baik. Saya tekan tab lagi, misalkan ukurannya adalah 125,66. Jadi untuk decimal tab, yang lurus sejajar adalah pada koma. Kemudian saya tekan tab, misalkan harganya adalah 8.000. Saya enter. Saya tekan tab. Saya buat mistar. Kondisi baik. Saya tekan tab lagi. Panjangnya adalah 30,00 cm. Kemudian saya tekan tab. Harganya 5.200. Jadi beginilah fungsi dari penggunaan tab. Ketika kita ingin mengedit hasil teks ini, kita blok. Kemudian kita bisa mengatur posisi tabnya, misalkan kita geser kiri. Kemudian untuk center tab kita geser ke kiri. Kemudian untuk decimal tab kita geser ke kiri. Selanjutnya di sini akan saya enter beberapa enter. Kemudian saya akan menghilangkan semua tab. Ini akan saya hapus. Saya klik and drag dan kita bersihkan. Kemudian saya akan menggunakan left tab. Saya letakkan di angka 3. Kemudian saya gunakan center tab, saya letakkan di angka 7,5 dan left tab lagi di angka 11. Di sini kita akan membuat form untuk tanda tangan. Saya tekan tab 2 kali, 1, 2. Kemudian saya ketik mengetahui, koma, dan saya enter. Dan saya tab 1 kali. Saya tulis ketua. Kemudian saya tab 2 kali. 1, 2. Saya ketik sekretaris. Kemudian saya tekan enter. Dan 1 kali lagi. Dan 1 kali lagi. Kemudian saya tekan tab 1 kali. Misalkan saya ketik nama Arif. Kemudian saya tekan tab 2 kali. Saya ketik kursif. Nah, ini adalah fungsi dari tab ketika kita ingin membuat form tanda tangan. Kemudian di sini akan saya enter 2 kali. 1, 2. Kemudian saya tarik ke bawah atau gulir atau scroll sehingga teks yang sebelumnya tertutup. Dan perhatikan bahwa format untuk left tab, center tab masih aktif. Di sini akan saya hilangkan dengan cara klik kiri dan tarik ke bawah. Dan selanjutnya saya akan menambahkan tab, namun tidak menggunakan icon yang ada di sebelah kiri. Di sini akan saya gunakan penambahan tabs dengan grup paragraf di bagian box launcher. Di sini kita lihat ada tulisan tabs dan saya klik. Perhatikan bahwa selain menggunakan icon yang ada di sini, kita bisa menambahkan tab menggunakan kotak dialog tabs. Sebagai contoh, saya akan menambahkan left tab di angka 2, maka cukup diketikkan angka 2, kemudian kita pilih left tab, kemudian kita set. Maka yang terjadi adalah tab sebelah kiri akan muncul. Kemudian akan saya tab 1 kali, dan saya ketik nama. Kemudian saya akan membuka kotak dialog tab, seperti ini. Dan akan saya tambahkan tab kiri di angka 4. Sehingga saya ketikkan angka 4 dan saya set. Maka ketika saya tekan OK, akan muncul left tab di angka 4. Kemudian saya tekan tab pada keyboard 1 kali sehingga melompat di angka 4. Saya beri titik 2 seperti ini. Kemudian saya akan menambah sebuah
right tab di angka 12 dengan cara cepat, yaitu saya double klik di left tab seperti ini dan saya pilih right tab. Kemudian saya masukkan angka 12 dan saya tekan set. Kemudian saya tekan OK. Maka di angka 12 sudah muncul right tab. Kemudian jika saya tekan tab pada keyboard, maka akan melompat ke right tab. Kemudian saya buka dialog tabnya dengan cara double klik. Perhatikan bahwa untuk right tab di angka 12 yang sudah saya buat, kalau seandainya kita menambahkan leader, sebagai contoh saya pilih angka 2, yaitu berupa titik-titik. Kemudian saya tekan set dan OK. Maka akan muncul titik-titik dari left tab menuju ke right tab. Kemudian saya coba ulangi, saya double klik. Kalau seandainya di angka 12 ini, saya ganti dengan titik-titik angka 3. Kemudian saya set. Kemudian saya OK, maka berubah seperti ini. Kemudian saya ulangi lagi, double klik. Di angka 12, saya ubah ke bentuk yang keempat, kemudian saya tekan set dan pilih OK, maka berubah menjadi garis lurus. Tab yang sudah kita buat bisa kita atur posisinya, misalkan kita ingin menggeser di angka 14, angka 10, atau angka yang lain. Kemudian saya enter dan saya tekan tab satu kali dan saya ketik kelas, kemudian saya tekan tab pada keyboard satu kali, titik 2, kemudian saya tekan tab pada keyboard satu kali, maka akan terjadi pengulangan seperti format yang di atas. Saya ulangi, enter lagi, saya tekan tab pada keyboard, dan saya ketik nomor, saya tekan tab pada keyboard satu kali, dan saya tekan titik 2, dan saya tekan tab satu kali pada keyboard, maka kita bisa membuat sebuah form dengan cara cepat seperti ini. Saya tambahkan sekali lagi, saya enter, saya tekan tab pada keyboard, saya tulis alamat, kemudian saya tekan tab pada keyboard satu kali, dan saya beri titik 2, kemudian saya tekan tab pada keyboard satu kali. Beginilah contoh penggunaan tab menggunakan Microsoft Word. Kita bisa menggunakan tab sesuai dengan kebutuhan, seperti pada contoh yang pertama, atau pada contoh yang kedua, dan pada contoh yang ketiga. Demikian tutorial bagaimana cara kita menggunakan sebuah tab. Kita akan melanjutkan ke part berikutnya.